selamat datang kembali di Teman Kamal, tempat ngobrol gue bareng teman-teman podcast idaman dunia nyata maupun gaib ya kan. Jadi buat kalian yang lagi kalut, raut mengkerut, pala cenut-cenut, dompet bangkrut, hati kusut, caprayut, yuk dengerin podcastnya Teman Kamal, dijamin kembali Yahoo. Nah, ini adalah podcast seri kedua. Seperti yang di podcast sebelumnya, gue kan udah bilang kalau misalnya gue bakal bikin podcast yang dibikin 5 seri tentang pacaran. Hari ini gue masih ngobrol soal pacaran kok. Jadi cuman bedanya hari ini gue ditemenin sama orang yang emang dia hari ini lagi pacaran sih. Cuman harusnya dia hari ini kesini berdua sama pacarnya, cuman pacarnya nggak boleh datang kesini karena corona. Dan hari ini gue bersama Hams, ya oke, Hamzah namanya. Cuman agak alay sih sebenarnya. Dan gue nggak tahu kenapa dia ceweknya mau nerima si Hamzah ini. Oke, nah podcast hari ini gue bakal bahas soal pacaran, tapi dari sisi orang yang lagi pacaran. Gitu. Kalau misalnya podcast sebelumnya itu kan si Septian emang kagak punya pacar ya. Cuman hari ini, nah ada orang yang emang dia punya pacar gitu. Tapi sebelum podcast ini berjalan seperti biasa, gue mau ngasih giveaway. Oke? Jadi nanti buat kalian dengerin nih podcastnya sampai terakhir. Nanti kalian bakal dapat pertanyaan dari gue seputar pacaran, tapi yang pasti itu dibahas di podcast ini gitu. Oke ya. Oke, sekarang kita mulai dengan pertanyaan pertama. Serem banget ya. Ngomongin pacaran itu kayaknya seru banget. Mau ngejebak, Pacar kamu siapa namanya? Mutiara. Oi, kalau yang kemarin yang di kerudung siapa? Mutiara kan di kerudung, Mutiara di kerudung. Oh iya benar. Oke, pacarannya udah berapa lama? Baru 2 bulanan. Oh, baru 2 bulan. Ya, ada kemungkinan gue bisa menghancurkan setelah podcast ini. Oke. Memang bangsa. Tapi sebenarnya kenapa sih lo memilih untuk pacaran? Pertanyaannya memilih untuk pacaran atau memilih untuk pacaran dengan Mutiara? Iya terlepas lu pacaran sama Mutiara atau enggak gitu ya. Tapi kan lu ada niat buat kayaknya gue harus pacaran gitu, dan gue pengen punya pacar gitu. Ya kembali lagi gitu kan, manusia kita kan makhluk sosial. Nggak bisa yang namanya hidup sendiri gitu kan. Iya. Benar nggak? Iya, tapi emang harus dengan pacaran. Ya, bukan, konteksnya bukan harus punya pacar. Orang nggak mematok orang itu harus punya pacar. Terus? Tapi kan di satu sisi ada pepatah bilang lelaki yang sukses pasti ada wanita yang mendoakan di belakangnya. Iya, itu kan istri PA. Iya, tapi kan tapi kan si GG belum jadi istri kali. Iya kan, OTW. Oh, emang lu serius sama dia gitu? Serius lah. Iya, tapi kan maksudnya apa ya? Ada hal yang mendasari kayaknya ini terlepas dari soal lu pacaran GG atau bukan ya. Tapi maksudnya kayaknya gue harus pacaran gitu. Waktu lu sebelum pacaran, gue tau lah kan lu nembak GG berapa kali tapi ditolak. Tapi maksud gue, kenapa lu pada akhirnya lu memilih untuk gue harus punya pacar gitu? Orang bukan tipe orang yang seperti itu ya. Misalnya lagi diam sendiri terus ngahulang misalnya, ngelamun terus berasa gue harus punya pacar gitu. Orang enggak gitu. Tapi orang bisa pacaran sama cewek orang yang sekarang karena ya kita terbiasa bareng, terus gue suka sama dia gitu. Ngerti gak sih? Jadi bukan dalam hal orang ngedeketin dia terus ujuk-ujuk mau pacaran gitu, nggak gitu. Iya, berarti kan ada alasan dong pada akhirnya kenapa lu memilih untuk memutuskan bahwa kayaknya gue harus pacaran gitu. Nggak mungkin lah kalau misalnya cuman gara-gara lu bareng sama dia terus kemudian sering ketemu tapi nggak ada alasan buat memutuskan. Lu ngambil keputusan itu kan pasti ada alasannya kali. Ada. Apa? Ya butuh support lah, terus orang buat berbagi keluh kesah. Oh iya. Karena kan berbagi keluh kesah dengan teman, dengan sahabat sama dengan pacar beda. Oh, bedanya apa? Beda kalau
sama teman ya paling dikasih masukan doang. Kalau sama sahabat ujung-ujungnya dihujat. Iya. Tapi kan kalau sama pacar ada rasa kasih dan sayang. Bentuk rasa kasih dan sayang itu apa? Masuk kosan. Astagfirullah. Gitu kan, pegang paha. Astagfirullah. Oke, jadi buat kalian semua yang lagi dengerin podcast teman Kamal untuk edisi ini memang sengaja tidak difilter dalam beberapa hal ya. Jadi buat kalian harap meningkatkan keimanan dan ketakwaannya aja. Karena podcast gue ini sangat terbuka sekali ya, open minded. Open segalanya. Oke. Lu udah pacaran sama GG 2 bulan. Oke. Ya. Biasanya yang dilakuin sama lo tiap pacaran tuh apa? Ya pergi ke kampus bareng, jalan bareng, Terus main, nonton ya pacaran. lu sebenarnya normal. pacar apa supir sebenarnya? Ya, Ya, kan, apa ya? Ya biar lebih dekat gitu. tapi itu bentuk kasih sayang lo gitu. Iya. Tiap hari ngejemput, tiap hari nganterin pulang gitu. Nggak tiap hari banget sih. Oh, Ya, kalau oke. misalnya momen-momennya emang lagi pas aja. Misalnya dia lagi ini, terus gua juga ada ini, terus waktunya bareng ya bareng. Tapi lu sepakat nggak sih kalau misalnya orang yang nggak pacaran itu dibilangnya nggak laku? Enggak sih. Kenapa? Karena ya bukan artian dia nggak pacaran dia nggak laku gitu kan. Terus karena kan orang bisa pacaran tuh karena dia mau gitu. Bisa aja dia nggak pacaran karena dia nggak mau, bukan karena dia nggak laku gitu. Iya, tapi kan stigma orang tuh kayak gitu ya. Maksudnya orang nggak tahu alasannya dia nggak pacaran itu apa, tapi ya itu kayaknya udah udah jadi kayak stigma gitu. Kalau misalnya lu kenapa sih nggak pacaran, ya lu nggak laku gitu loh, kayak gitu ya. Gue nggak tahu sih lakunya itu ke siapa gitu ya, mungkin dia kali belum nemu aja kali ya, Ya. gitu sih. Jadi buat kalian yang masih jomblo, kalian harus mempertahankan kejombloan itu. Bisa Oke. jadi kan belum nemu yang pas, belum nemu yang kalau kata Rudy Habibie belum nemu yang satu frekuensi. tapi emang iya juga sih, karena kan kemarin gue bilang 7 alasan kenapa orang dia memutuskan pacaran atau enggak, salah satunya adalah ya soal prinsip gitu. Dia emang bener-bener harus sejalan lah gitu. Tapi ini agak-agak menggelitik sih sebenarnya. Orang yang pacaran itu belum kayak pacarannya belum berfaedah gitu kalau misalnya dia itu belum cipokan. Astagfirullah. Itu gimana itu? Menurut lo gimana? Dan lo udah pernah dong Apa? cipokan ya kan? Sama siapa? Sama yang sekarang? Ah? Sama yang sekarang udah belum? Belum. Sama yang sekarang belum. Tolong yang merasa pacarnya agak diperhatikan ya. Tapi sama yang sebelumnya udah pernah. Dan itu lo lakuin atas dasar sayang. Nafsu lo lah. Tapi emang anak zaman sekarang sih ya gue anak zaman sekarang juga sih, tapi kan gue nggak punya pacar. Nah sementara lo yang punya pacar dan di luar sana yang punya pacar, kayaknya sih emang akan berpikir bahwa kita tuh nggak afdol pacaran kalau misalnya kita belum ciuman gitu, dan itu rasanya enak. Ya gue balikin tanya ke lu udah pernah Kan cipokan gue belum? gak punya pacar, gue Iya kan, tanya sama orang. sesangkanya pernah Gua kan? belum punya pacar. Gue masih suci. Tai anjing. Aduh. Tai. Tapi emang bener-bener apa ya? Masa-masa PDKT itu kayaknya masa-masa alim gitu ya. Tapi mungkin untuk sebagian alim. Kemudian naik level ke masa pacaran, di situ semua diobok-obok. Ya, jadi buat kalian semua yang lagi dengerin podcast ini, tolonglah jujur kepada hati kalian masing-masing. Kalian sudah dirusak atau belum? Tapi perusakan itu adalah perusakan yang legal ya. Menurut kalian. Oke. Nah, tapi apa ya namanya?
Banyak juga yang emang pacaran itu bukan sekedar pacaran doang sih, tapi juga ada yang emang pengennya tuh bisa saling support, Nah, terus bisa saling jagain gitu. Kadang emang orang tua juga suka ikut campur sih soal itu. Dan orang tua lo berdua ikut campur? ikut campur dalam artian seperti apa? Dalam hal apa? Iya, misalnya orang tua lo in charge terhadap hubungan lo sama pacar lo sekarang gitu. Enggak sih. Enggak terlalu Enggak ikut campur gitu. Atau misalnya mau kemana, mau ketemu misalnya sama 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 lo gitu, terus si orang tuanya si GG tuh bilang kalau misalnya jangan pacaran lebih dari jam 10 kayak gitu-gitu. Itu ada aturannya kayak gitu? Enggak sih. Oh enggak ada, bebas mau nginep juga boleh dong. Astagfirullah. Tapi bisa jadi kan Bisa jadi diizinin buat nginep. ya kalau misalnya keadaan darurat mah Oh iya, bisa keadaan bisa darurat aja, kayaknya. untuk Hah? Biasanya nggak bisa pulang Karena? cedera, kecelakaan atau oh ya gimana nggak kan. gitu juga, maksudnya dalam konteks ya kayaknya gue pengen apa namanya, emang pengen berduaan aja gitu. Wah enggak lah, Oke. kita menghindari hal seperti itu ya. Oh ya, menghindari hal-hal seperti itu. Tapi kalau misalnya memang ada situasi, kondisi, toleransi, pandangan dan jangkauan yang mendukung, ya kan, itu akan sesuatu banget lah pokoknya. Tapi kalau misalnya cewek lu juga sering protek nggak sih? Protek Iya, protektif gitu. ya Cemburuan kah? kan, enggak sih, enggak terlalu Enggak terlalu. ya, tapi kan cemburu mah pasti ada Ah. saat-saatnya, tapi kan cemburu kan tanda sayang. Aish, gila. Ini levelnya udah kayak tinggi banget sih. Tapi lu udah berapa kali pacaran sih? Tahu lah, Banyak. lumayan lah, Oke. Lebih dari 10? lebih Lebih dari 10. Ih, gila banyak banget dia mantannya ya. Oke. Dari ke 10-10-nya nih, mantan lu ya. Oke. Mantan yang mana yang menurut lu ini goblok kok masa gimana. nomor 1 sampai dengan nomor taruhlah ya. Ini 10 doang nih. 1 sampai 10 apa 1 sampai 15 deh. Si pacar lu yang sekarang si Gigi jangan dihitung ya. 1 sampai 15. Goblok, Oke. bahas mantan. Dari 1 sampai 15, mana yang bibirnya paling enak? Jujur. Gak perlu sebutin inisial. Sebutin aja dia temen SMA kek, temen apa gitu. Enggak ada sih, biasa aja semuanya. Oh, semuanya biasa Biasa aja. aja. Berarti semuanya udah dicoba dong. Enggak sih, maksudnya yang pernah gitu ya biasa aja gitu. Oh, biasa aja. Maksudnya nggak ada yang buat lo ketagihan gitu? Enggak ada sih. Oh, nggak ada. Nggak ada. Semua biasa aja. Oke, GG tolong ya dengerin. Oke, tapi apa namanya, pacaran ini emang rumit sih. Buat ngejaga satu hubungan yang emang bener-bener harmonis. Meskipun kita belum berumah tangga ya, banyak hal yang harus difikirkan. Dan menurut lo, hal yang harus dipegang oleh seseorang ketika dia tuh sudah menjalin hubungan pacaran tuh apa? Komitmen. Komitmen yang kayak gimana? Ya komitmen ketika udah memutuskan pacaran gitu ya, berarti ya sadar gitu dia tuh meskipun konteksnya belum suami istri ya, tapi kan setidaknya ada perasaan yang harus dijaga gitu. Tapi kan kalau ada nggak sih apa ya? Biasanya kalau misalnya orang yang udah pacaran tapi dia juga emang pengennya gue pengen bebas gitu. Itu apa ya? Menjadi hal yang memang prinsip lu dan pasangan lu juga atau enggak sih? Ya, Dan lu nggak ngekang itu? selama itu tidak mengganggu kehubungan gua, ya gua fine-fine aja gitu. Tapi lu nggak pernah cemburu kalau misalnya dia jalan sama cowok atau misalnya? Ya ada lah cowok-cowok tertentu. Iya, kalau cowok kayak gue mah nggak usah cemburu. Oke. Tapi buat kalian nih di rumah yang apa ya, selalu cemburu sama pasangannya, terus
selalu protek sama pasangannya, kayaknya mulai sekarang nggak usah terlalu over deh gitu. Karena sebenarnya yang paling penting itu adalah komunikasi, ya nggak sih? Terus kemudian saling percaya aja gitu. Kalau misalnya emang lu sayang sama dia, ya lu percaya sama dia aja. Kalau misalnya memang dia nggak akan ngelakuin hal-hal yang di luar dari komitmen yang udah itu kan ya, yang itu udah dibangun jadi gitu. pembahasan menarik nih, kayak overprotective, terus ngekang lah istilahnya ya. Kalau misalnya protect boleh, tapi jangan terlalu over gitu, karena ya emang harus diprotek gitu, tapi ya sebalik lagi jangan over, terus jangan ngekang, karena kalau konteksnya udah overprotective, udah ngekang, larang segala hal, itu ini nggak boleh gitu kan, terus banyak peraturan, jadi konteksnya kayak yang kita nggak percaya gitu sama pasangan kita. Terus kalau kita udah nggak percaya, terus ngapain kita ngejalanin hubungan? Tapi kan bagi sebagian orang mungkin ada yang seneng kali di overprotectivin. Tapi Ya. maksudnya emang itu tergantung komitmen di awal dong. Yes, bener. Apakah misalnya oke, lu pacar gua, tapi kita komit ya, lu bener-bener over sama gua juga over sama lu juga cemburuan sama gua, atau misalnya ada yang sebaliknya, ya udah bebasin aja kayak gitu. Itu kan tergantung si orang-orang Yes. yang menjalanin hubungannya juga kan. Nah, Tapi kalau pandangan gue seperti itu gitu. dan lu nggak suka yang over Gak suka. karena Karena ya gue nggak suka dikekang gitu. lu suka dengan kebebasan gitu Iya. ya, bebas lu mau ngapain aja. Maksudnya ya ingat juga gitu. Maksudnya ya jangan terlalu bebas juga. Sadar diri lah. Ya mungkin tipikal orang pacaran beda-beda kali ya. Iya. Gitu, karena kan pacaran orang dulu sama orang sekarang itu beda. Ya kan, kalau dulu sih cerita orang-orang dulu sih, mereka tuh pacaran tuh apa ya, kayak kirim-kirim surat gitu-gitu kan. Kalau sekarang kan udah sebar-sebar foto bugil. Iya kan? Aduh, sayang VC dong, VC. Iya dong. Iya nggak sih? Itu kameranya agak ke bawah dikit. Ya tapi itulah yang terjadi hari ini gitu. Iya. Maksudnya beda apa ya? Beda generasi itu, beda gaya pacarannya, beda alasan pacarannya, dan pilihan untuk berpacarannya juga akhirnya jadi makin beragam kan. Ada yang kenal di media sosial terus jadi pacaran, ya nggak sih? Iya. Ada yang tiba-tiba cuma chat di Facebook doang, say hi apa segala macem, kenalan, lihat bodinya gitu kan. Au. Terus kemudian sange, terus ketemu, itu kan emang Jadi bener-bener. baca dulu. tapi emang itu kelakuan hari ini. Nggak semua, gua nggak bilang semua, Ya, tidak memukul rata semua seperti itu, gitu. kan. Cuman kan memang pada akhirnya sebagian orang ada yang kayak gitu gitu ya. Ya gaya orang beda-beda lah gitu kan, itu diserahkan ke pribadinya masing-masing gitu, dengan pasangannya dia gitu. Tapi yang paling menggelitik nih adalah seorang cewek tidak benar-benar cinta kalau nggak mau diajak ML cowoknya. Ini buat cewek-cewek yang lagi dengerin nih ya, agak berhati-hati gitu ya dengan pasangan kalian, cowok-cowok, karena kalian akan dicap bahwa kalian tuh nggak sayang kalau misalnya kalian itu nggak mau diajak ML, Mobile Legend. Menurut lu gimana? Setuju sih. Oh, setuju. Iya, tapi kan konteksnya kalau udah jadi istri. Ya, tapi kan ini pacaran, bukan Iya. bukan nikah gitu loh. Ya kalau pacaran malah janganlah. Jangan disia-siakan. tapi ya ini perspektif dari orang itu kan beda-beda ya. Jadi buat kalian yang lagi dengerin, kalau kalian ngerasa kayaknya itu nggak boleh kayak gitu deh pacarannya, ya udah kalian jalanin pacaran sesuai dengan kaidahnya kalian gitu. Karena ada beberapa orang yang punya kaidahnya sendiri dalam berpacaran. Jadi kita jangan saling ngejudge ya. Ya kita jalanin aja lah gitu, maksudnya apa yang menurut kita baik ya kita jalanin, apa yang menurut kita itu nggak baik ya itu jangan dijalanin gitu. Cuman memang kita bikin podcast ini karena pengen apa ya, pengen bicara sesuatu hal yang emang itu tuh bener-bener terjadi di kalangan anak muda hari Yups. ini ya, soal pacaran. Apalagi kalau misalnya
pacarannya tuh di belakang orang tuanya tuh karena backstreet gitu. Backstreet gitu, ya. Karena orang tuanya nggak ngizinin gitu kan. Ya biasa lah gitu anak muda. Cuman emang menurut lu ya, pacaran anak muda hari ini tuh lebih banyak cintanya atau lebih banyak nafsunya? Kebanyakan sih lebih banyak nafsunya. Lebih banyak nafsunya. Kebanyakan. Kebanyakan. Lu tahu dari mana? Karena lu juga banyak nafsu kali ya. Bukan, karena ya gue lihat teman-teman gue. Oh, teman-teman lu gitu. Teman-teman gue rata-rata seperti itu. Oh, ganti-ganti cewek karena nafsu gitu. Ya. Oh, wow. Kuat ya, teman-teman. Tapi ya mungkin keinginannya dia kayak gitu. Jadi ya udahlah gitu, nggak usah dikomentarin. Cuman buat kalian yang udah punya pacar nih, coba dong apa ya? Kalian share ke kita apa sih yang memang melandasi kalian pada akhirnya kalian memutuskan untuk memilih dia. Tapi kan gue belum tanya ya ke lu ya, kenapa pada akhirnya lu memilih si GG. Oke. Oke, jadi teman-teman ya, pacarnya Hamzah tuh GG. Nanti kalian cari tahu sendiri aja deh GG mana. GG. Tapi kan gue nyebutnya GG, nggak pakai W. Oke. Jadi kalian cari tahu sendiri aja. Mereka kuliah di salah satu kampus swasta di Kota Bandung. Ya. Jadi nanti kalian cari tahu sendiri aja. Biar kalian kepo juga sih, penasaran. Oke, jadi buat kalian nih yang punya pacar, coba dong kalian share kenapa sih pada akhirnya kalian memilih untuk si dia ini jadi pacar kalian. Entah itu kalian cewek ataupun cowok, kalian bisa komen nanti di Instagramnya @temankamal, atau kalian bisa komen di channel YouTube-nya Teman Kamal. Jadi kalian bisa komen untuk edisi Babangus seri kedua ini ya. Oke. Nah, sekarang gua tanya, kenapa lu ini langsung masuk ke topik ya? Lah itu kalau tadi kan general. Yes. Ya kan ngomongin pacarannya, lu udah ngejawab alasan lu pada akhirnya memilih untuk pacaran apa. Terus kemudian lu juga berspektif soal pacaran itu. Yang gua lihat lu open minded lah. Ya kan? Karena lu udah menikmati cipokan juga, itu open minded sekali, guys. Tapi kenapa pada akhirnya lu memilih si GG? Alasan orang pacaran memilih dia gitu kan. Cantik. Menurut lu? Menurut gue cantik. Iya. Terus dia ya bisa apa ya? Humornya in sama gua gitu. Oh gitu. In di dalam, in di luar. Tapi kan apa? Ngobrolnya nyambung gitu maksudnya. Pas gua bercanda gini, dia juga bisa masuk gitu, bercandanya kayak gitu. Oh iya, pokoknya dia tuh apa ya, tipe lu banget lah gitu ya. Dan lu berapa kali nembak dia? 2. Yakin lu 2 kali, bukannya 3 kali? Dulu mah nggak nembak. Iya, tapi kan maksudnya ditolak sama GG tuh 2 kali. Nggak ditolak. Gue nggak pernah ditolak sama dia. Ih, enggak loh, GG bilang ditolak kok 2 kali. Sumpah, demi Allah, gue nggak pernah ngedengar kata-kata dia menolak gue gitu. Oke, nggak menolak tapi didiemin kan, maksudnya nggak ada jawaban gitu kan? Iya, dia bilang gini, aku nggak nolak gitu. Enggak, cuman aku nggak bisa jawab sekarang. Iya kan nggak bisa jawab sekarang, tapi kan itu penolakan secara halus lah, harusnya lu udah gitu. Tapi kenapa lu pada akhirnya mesti ngejar-ngejar dia setelah dia bilang, maksudnya adalah kali ketiga lu baru diterima sama dia kan? Enggak sih, enggak. Kalau nembak mah gue cuma 2 kali ya. Yang pertama didiemin, digantung. Terus yang kedua kali langsung diterima. Enggak 3, lu tuh yang ketiga. Yang pertama tuh gini ceritanya. Kok gue so tau ya pacarannya siapa? Goblok emang. Yang pertama tuh gue ngedeketin. Baru seminggu. Iya. Dianya milih yang lain. Kayak gitu. Dan lu nungguin? Enggak nungguin. Tapi mereka pacaran? Pacaran. Berapa lama? 6 bulan, 7 bulan gitu. Tapi lu nungguin dia untuk putus? Enggak nungguin. Iya, nungguin enggak, ngedoain iya. Hah? Ngedoain iya. Iya. Ngedoain dia bahagia terus. Jadi buat mantan GG yang sebelum pacaran sama Hamzah nih ya. Jadi emang ternyata lu putus sama si GG itu ya karena ada doa yang terselubung tuh dari si Hamzah. Memang ya, oke. Terus gimana? Ya, dia milih yang lain. Ya oke, fine, dia itu milih yang apa-apa. lain. Lu di situ sakit hati? Sakit hati. Tapi lu masih mau ngejar dia? Kalau ada kesempatan. Pada akhirnya putus.
Terus akhirnya kemudian lu putus. deketin lagi. Gue deketin lagi. Terus kebenaran momennya pas gitu. Tapi Gua- maksudnya alasannya kenapa? Dia udah milih yang lain, tapi lo masih mau milih dia gitu. Lo masih mau nungguin dia itu kenapa? I don't know. Iya pasti ada alasan gimana sih? Ya gak tahu, gue juga ketika dia udah jomblo misalnya, kayak kemarin jomblo, ya pengen aja ngedeketin lagi. Dan lu tahu dia jomblo dari mana? Hah? Karena kan kita satu circle. Oke. Kita satu circle. Ah. Ya kayak Jadi pada akhirnya jadi mulut ke mulut gitu ya gosip kalau misalnya emang dia udah putus gitu. nggak gosip, gue emang tahu sendiri dia cerita. Oh dia cerita gitu ke lu. Ya soalnya kan ketika dia masih pacaran, Mm-mm. emang kita satu circle gitu. Suka main bareng, liburan bareng. Di saat itu pas liburan bareng pertama nih, camping, kita lagi camping. Nah, di situ tuh ada konten TOD gitu. Oke, terus? Terus ada yang nanya, dia udah putus belum sama pacarnya? Dia bilang belum. Situ belum, yang liburan pertama. Nah, pas liburan kedua, TOD lagi. gak TOD lagi. Tapi dia cerita Kalau kalau misalnya dia udah putus. Nah, terus kemudian di situ Gua pepet lah. tapi maksudnya pada akhirnya lu memutuskan untuk tetap apa ya, hati lu buat dia itu karena Ya karena gue jatuh cinta sama dia. beneran, Beneran. bukan karena sange. Bukan. Soalnya tuh banyak orang-orang juga sih di sana yang bilang kalau misalnya gue kangen nih sama lu, jadi kangen tuh sama dengan sange gitu. Ngerti gak sih? Ya gue gak ngerti, apalagi sekarang corona kan jarang ketemu, nggak Iya. bisa raba-raba kali ya. Oke, nah terus ya kan lu jadian sama dia baru 2 bulan kan. Coba. Pada itu lo diterima dengan versi kalau misalnya lu nembak 2 kali, yang keduanya diterima kan. Iya. Padahal yang gua dengar itu versi yang ketiga. Jadi lu tuh udah Mungkin nyatain ya 2 maksudnya kali. nggak nyatain, soalnya yang pertama pas dia milih yang lain itu Enggak, maksudnya gini, dia milih yang lain itu karena lu belum nyatain. nggak nyatain, tapi gua udah sadar gitu karena dia gua nggak deketin, udah nggak dia respon gitu, chatnya balasnya udah lama, segala rupa lah, menjauh dengan secara halus gitu. Oh, oke. Ya tapi kan itu penolakan secara halus kan, Iya, gimana sih? iya. Nah, terus yang kedua, yang ketiga. Tahu nih siapa yang bener, lu apa si GG, gua nggak ngerti dah. Nah, cuman ya udahlah, intinya lu diterima lah sekarang kan, udah resmi ya Akhirnya kan. bahagia gitu. Tapi masalahnya gue belum dapet PJ, PA. Nah, terus udah gitu pacaran. Oke, dan sekarang udah jalan 2 bulan. 2 bulan gitu? 2 bulan. Enggak ah. Jalan 3. Waktu MMA lu udah pacaran belum? Belum. Ah, belum ya. Gue jadian Januari. Januari. Iya kan MMA Januari, PA. Januari setelah MMA. Tanggal 23. itu harusnya lu tuh pakai, karena lu udah memakai fasilitas MMA, harusnya lu PJ sama gue, gimana sih? Dasar. Nah, terus udah gitu, lu sekarang pacarannya ngapain aja? Ya kan tadi udah gue sebutin. Enggak, belum. Udah. Belum, pacaran sama si GG. Kan lu mau pacaran sama mantan lu. Yang cipokan itu. Ini mau mantan sama si GG ngapain aja gitu. Ya gitu aja, main bareng, pacaran normal lah. Emang selama ini gak normal lu? Jalan, makan, nonton, kayak gitu-gitu doang. Emang itu hal yang gak monoton menurut lo? Enggak sih. Kenapa? Berdua. Ya tergantung kita menjalaninya seperti apa. Dan selama ini lo ngejalanin sama GG, Ya gue fan-fan aja, gue bahagia sama dia. penilaian kebahagiaan itu apa? Ya ketika kita bertemu dengannya, kita merasa senang gitu. Kayak tadi gue baru ketemu, gue senang. Setelah berhari-hari tidak bertemu, biasanya ketemu tiap hari kan. Tapi lu tegang nggak? Enggak sih. Oh, biasa aja Biasa ya? aja. Oh, Tapi kalau awal-awal pacaran tegang gue ketemu dia. tegang. Padahal gue 6 bulan kan deketin dia. Selama itu nggak tegang, tapi ketika udah pacaran terus ketemu, gue tegang. Nggak tahu kenapa gue tegang. Oke, tapi tegang kondisi ya, bukan tegang yang lain. Oke, dan buat teman-teman semua yang lagi ngedengerin podcast gue ini, coba tolong kalian share apa sih yang biasanya kalian lakukan dengan pacar kalian selama menjalani hubungan ya. Oke,
lu nggak perlu share soal privacy lo, ya kan? Terserah deh lu ngapain kayak di kosan kayak bodo amat gua. Yang jelas lu share aja lu biasanya kegiatan apa atau misalnya ngelakuin apa gitu sama berdua sama pacar kalian gitu. Karena kan ada juga dong orang yang pacaran yang senangnya tuh di perpustakaan. Kalau lama si Gigi kan kagak suka kali di perpustakaan. Iya kan? Males banget. Ada juga yang emang pacarannya tuh di masjid gitu kan, tadarusan. Ya kan, gitu-gitu. Nah, jadi emang yang dilakuin orang dalam pacaran itu pasti beda-beda banget. Kan itu tergantung orang-orangnya kan, gitu. Nah, terus kemudian buat kalian-kalian yang emang ngerasa kayaknya pacaran itu harus ada faedahnya gitu. Harus ada apa ya? Hal-hal yang harus dijaga meskipun terkadang uncontrol ya, nggak bisa dikontrol gitu karena cinta dan kasih sayang ya nggak sih gitu. Oke, satu nih buat lu nih ya, jangan sampai lu cipokan sama Gege gitu ya. Kalau Gegenya mau sih ya udahlah nggak apa-apa. Oke, satu, lebih takut kepada Tuhan tuh lu dengerin, dan selalu berupaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Jadi emang apa ya, apa sih judul film itu, apa, katakan bismillah apa sih? Kupinangkau dengan bismillah. Tuh lu dengerin. Jadi emang lu pacaran sama si Gege tuh lu dulu pakai bismillah enggak? Pakai tuh. Oh, baik, pakai bismillah. Pakai bismillah tuh. Bismillah. Kamu mau enggak jadi pacar aku? Mana ada. Gila lu. Oke. Terus satu yang keduanya adalah sayangilah pacar dan keluarganya bagaikan keluargamu sendiri. Lu sering ketemu sama keluarganya? Sering. Pernah kayak biasanya kalau keluarganya ada kegiatan lu diajak gitu-gitu? Ya kemarin kakaknya nikah, gue jadi pagar bagus. Oh gitu, berarti lu udah diterima di keluarganya? Udah dong. Oh iya. Hams gitu loh. Oh iya. Berarti tinggal lu nunggu selangkah lagi aja sih ya. Ya. Kemarin kakaknya yang nikah. Kemarin Berarti tinggal si Gege yang belum nikah. Ada adiknya satu lagi tapi. Iya kan si Gege anak ya, kedua. Gimana sih? Iya next berarti. dia sama gua gitu. Emang lu udah siap? Apa? Kalau sekarang mah belum. Iya tapi maksudnya lu udah yakin sama si Gege? Yakin sih. Keyakinan lu dari mana gitu? Gak tau, gua nggak pernah yakin itu sama cewek, cuma sama dia. Ini geli banget tau gak sih gue denger. tapi ya udahlah gitu ya, semoga lu beneran sama dia gitu. Amin. Ya. Terima kasih ya. doanya Mas Kono. Ya gue nggak tahu besok kayak gimana. Ya hari ini mah gue doain, ya besok gue nggak tahu. Oke. Yang ketiga adalah saling mendukung kepada apa yang sedang dikerjakan sepanjang hal tersebut positif. Yes. Tapi jangan dibikin positif ya. Iya, jangan. Oh, jangan dong. Nanti aja kalau udah nikah. Iya itu udah pasti lah ya. Tapi kan bisa keluarnya di luar gitu. Tapi ya lakuin yang positif aja lah gitu ya buat lu semua yang lagi di rumah, yang lagi dengerin podcast gua. Pokoknya pacaran itu harus positif, nggak boleh ngelakuin hal-hal yang pencitraan banget nggak sih omongan gue? Tai sebenarnya. Tapi yaudahlah, intinya gini aja. Menurut lu itu yang terbaik lu lakuin. Menurut itu lu baik ya lu lakuin, udah gitu aja. Kalau misalnya ternyata di lingkungan lo atau teman-teman lo ada yang memang ternyata nggak sepaham sama lo, ya udahlah itu jalanin masing-masing aja. Oke ya. Oke, jadi obrolan hari ini tuh sebetulnya lebih diarahkan tentang pacaran terhadap orang yang dia udah punya pacar. Di podcast sebelumnya gue udah pernah bilang kalau misalnya memang gue bakal ngobrol dengan orang yang dia itu belum punya pacar, dia itu sedang menuju pacaran, dan dia itu emang dia udah punya pacar gitu. Jadi emang gue pengen menggali isu-isu tentang pacaran dari 3 orang yang beda gitu. Karena kan lo nih udah punya pacar, berarti kan lo udah menikmati masa-masa pacaran kan. Udah. Tapi ada orang yang gue nggak mau pacaran tapi kan dia juga punya alasan kenapa pada akhirnya dia memilih untuk tidak pacaran. Betul. Ada juga yang hari ini dia lagi berjuang. Ya semoga yang hari ini lagi berjuang di luar sana, kalian perjuangannya nggak sia-sia ya. Amin. Gitu. Semangat terus untuk yang sedang berjuang. Oke, ini kan lu udah apa ya? Lu pernah ada pada masa berjuang dong buat ngadepin jelas. Si GG kan. Jelas. Nah sekarang pertanyaannya adalah tips. Ya tips lu gue nggak tahu apakah manjur apa enggak ya. Cuman maksudnya lu mungkin bisa share gitu
Gimana sih supaya si ceweknya pada akhirnya luluh gitu? Kalau buat meluluhkan wanita sih itu sih gue nggak bisa kasih tips ya, soalnya karena kan tiap wanita beda cara meluluhkannya. Oke, treatmentnya beda. Mm-mm. Mm-mm. Tapi kalau buat bertahan di masa-masa perjuangan, mungkin yang pertama harus bisa bedain ketika mana memperjuangkan dan mana yang memaksakan gitu. Oke, gila dia so dewasa banget bahasanya. Tapi bener kan? Gue tertegun loh gak sih denger dia ngomong gitu. Gila kan? Bener gak sih? Harus bisa bedain gitu ketika masih dalam masa perjuangan. Tapi kalau emang bener-bener emang udah susah, ceweknya udah nggak mau, tapi lu masih maksa, ya itu udah maksudnya konten memaksakan gitu. Iya, tapi kan GG kan pernah nolak lo. Tapi kan nggak nolak, dia nggak nolak loh. Iya, maksudnya gini, dia kan Coba, meninggalkan lu secara halus. Berarti dia nggak mau kan? Buat Mutiara, coba komen kamu nolak aku enggak kan? Tapi seenggaknya dia teh apa ya? Ya decline dulu lah gitu. Menolak gitu. Tapi bukan maksudnya gue nolak lu ya. Gue nggak bisa gitu, bukan. Maksud gue Iya. tuh dengan perilakunya dia gitu. Tapi apakah kemudian itu bukan memaksakan? enggak lah, karena gue sadar itu bukan gue belum masuk ke konteks memaksakan, karena dia masih merespon gue, dia masih baik sama gue, terus masih ada perhatiannya walaupun waktu itu dibilang dikit ya dikit, kecil ya kecil gitu, tapi seenggaknya masih ada gitu. Terus kalau kemarin ditolak, gue rasa itu bukan ditolak tapi digantung, karena dia nggak mau ngejawab gitu. Soalnya gue bilang gini, kalau kamu mau nolak silakan tolak aku. Oke, gitu. ntar gue tanya soal gantung menggantung ya. Oke. Karena kan semua tergantung sama yang menggantung Iya. gitu. Cuman maksud gue, oke, intinya adalah memperjuangkan itu, ngejar cewek atau emang boleh nggak sih cewek ngejar cowok? Boleh dong. Boleh aja sih. Boleh. Sekarang kan udah emansipasi ya, maksudnya. Emansipasi. Tapi iya jangan terlalu agresif juga tuh ceweknya gitu kan. Oke. Yang namanya ngejar itu kan ada yang memperjuangkan, ada yang memaksakan. Ya kan? Nah, berarti otomatis harus bisa ngebedain tuh orang-orang. Iya. Mana yang memperjuangkan, mana yang memaksakan. Memaksakan. Oke. Karena sesuatu hal yang dipaksakan itu nggak baik Nggak ya nggak baik, sih. benar. Robek tau gak kalau dipaksain. Iya kan? Iya. Gitu. Jadi harus Perih. diperjuangkan. Jadi harus diperjuangkan aja. Jangan sampai bikin si orang yang emang awalnya kita sayang tuh jadi pada akhirnya ilfil gara-gara kita apa ya? Terlalu memaksakan. Iya, terlalu memaksakan gitu. Dan lu memperjuangkan terhadap GG. Perjuangkan. Memperjuangkan. Ke mantan-mantan lu Ada yang diperjuangkan, ada yang tidak. ada yang dipaksakan. Ada yang dipaksa. Enggak sih, gue nggak pernah memaksain perasaan gue ke cewek. Tapi lu pernah lebih dari cipokan gak sama mantan? Hah? Jujur lah. Lu pernah lebih dari ciuman sama mantan? Pernah nggak ya? Lupa Nggak mungkin. Nggak mungkin momen-momen gitu tuh dilupain. Oke. Gua anggap jawaban lu pernah. Sarap. Karena lu nggak Gitu mau sih. jawab. Ya karena gue lupa. Nggak bisa. Lu Gua pernah. lupa. Ya udah lu pernah ya kan? Oke, gue nggak akan nanya lebihnya ngapain, cuman gue nanya aja, lu pernah lebih dari ciuman apa enggak gitu. Jawabannya adalah Lupa. pernah. Nggak mungkin lu lupa, ya. Oke, jadi ini gue otomatis pacarnya nggak dengerin sih, karena pacarnya tahu dia kesini mau bikin podcast. Oke, nanti tunggu tanggal mainnya aja lah ya. Nah, jadi itu tips buat yang hari ini kalian lagi merjuangin seseorang ya. Pokoknya kalian harus semangat kalau emang kalian yakin. Ya, perjuangkan orang yang pantas diperjuangkan. Nah, itu. Ya kalau misalnya ternyata pada akhirnya masa PDKT kalian buyar gara-gara dianya ternyata lama-lama, kan biasanya siklusnya gitu tuh. Awal-awal naik grafiknya kan ke atas, terus kemudian tiba-tiba karena terlalu lama PDKT kali ya. Terus kemudian turun karena jenuh, gitu-gitu doang kan. Pasti tiap hari yang ditanyainnya, kamu lagi apa, lagi di mana, gitu-gitu loh. Nah, kemarin gue gak gitu. Justru gue grafiknya tuh dari bawah naik ke atas. Pas MMA, wah puncak banget tuh. Lu terima kasih MMA. Iya, lu makasih sama gue harusnya, gimana sih lu traktir. Oke, jadi si Hamzah ini
sama pacarnya sekarang tuh makin dekat tuh di eventnya gue gitu. Jadi mana satu divisi enggak kan? Enggak, tapi ya itu gitu. Kenapa masa PDKT gua bisa nggak boring gitu kan? Karena ada hal-hal lain yang Karena- sebenarnya dikerjain gitu. Soalnya kan ketika gua mulai masa perjuangan lah ya, kita sebut masa perjuangan, kita tuh satu kepanitaan bareng yang diharuskan untuk pulang malam di atas jam 12 malam, ya otomatis gua anterin lah. Oh, dan di situ adalah jam-jam untuk skill-skill gitu ya. Kamu dingin gak? Gitu. Gila, sini peluk aja gitu ya. Abis beres itu masuk lagi ke kepanitiaan yang lain, meskipun nggak satu kepanitiaan tapi masih satu ranah gitu, masih bareng lah Satu gitu. organisasi Heeh. gitu. Dia masuk di volunteer organisasi gua, kemarinnya gua masuk di volunteer buat kepanitiaan di organisasinya dia gitu. Iya, pada akhirnya cinta itu bisa karena biasa. Nah, cinta datang meskipun karena terbiasa. meskipun emang nggak selalu yang harus say hi terus kemudian tuh kamu lagi apa, lagi di mana, sama siapa, ngapain dan sebagainya. Itu kayaknya standar banget Standar sih. banget. Pasti boring kalau kayak gitu. Iya sih ya, heeh. Ya gua rasain lah, tapi ya udahlah. Nggak apa-apa. Yang kemarin ya. Oke, gue nggak tahu tuh, makanya gue nggak mau bahas soal itu ya. Gue udah up soal itu. Udah sakit. Oh, iya udah sakit. Itu kayak lagunya siapa ya? Kena sakit. Tapi tak pernah sesakit ini. Oh ya udah. Di sini gue bukan ngebahas gue ya, ngebahas lo. Oke. Nah, jadi kayaknya bakal lebih seru lagi sebenarnya kalau misalnya emang ceweknya ada di sini sih. Jadi gue juga bisa tanya sama ceweknya. Cuman kebetulan ceweknya nggak di sini karena corona sih ya. Jadi pokoknya buat teman-teman semua, pendengar teman Kamal, tetap stay at home ya. Stay at home. Eh, Di rumah aja. Jaga jarak, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian supaya kalian tetap sehat dan corona ini bisa cepat mereda lah ya di Indonesia gitu. Semangat terus untuk tenaga medis, untuk semua yang masih mencari nafkah sampai dengan hari ini, kalian sangat luar biasa. Mantap. Oke. Kayaknya podcast untuk sekarang cukup sampai di sini. Oke. Semoga ada faedahnya ya ngedengerin di seri kedua ini karena memang vulgar sekali. Vulgar sekali. Ambil yang positifnya aja ya kan. Kalau merasa yang negatifnya ya jangan dengerin lah ya. Oke. Nah, untuk giveaway-nya, giveaway-nya sekarang bukan pertanyaan sih sebenarnya, tapi lebih ke gue pengen kalian share ke gue adalah pengalaman ekstrim yang kalian pernah alamin semasa pacaran itu apa. Oke. Seperti biasa, hadiahnya buat kalian adalah saldo OVO atau GoPay nominal 100.000 untuk 2 orang pemenang. Dalam hal ini adalah yang emang bener-bener menarik banget ya gitu. Emang pacarannya bener-bener ekstrim gitu. Cerita pacaran kalian yang emang bener-bener ekstrim. Ekstrim tuh apa ya definisi ekstrim? Emang bener-bener wah itu tuh bikin kalian jantung berdebar-debar, takut ketahuan, atau misalnya Takut takut ketahuan. banget gitu-gitu loh pokoknya. Ini emang bener-bener itu pengalaman paling berharga. Nggak paling berharga sih ya. Enggak, ya gue nggak tahu lah itu berharga atau enggak. Edan pokoknya. Cuman ya edan banget gitu menurut kalian. Oke? Kalian bisa kasih jawabannya di Instagramnya teman Kamal atau kalian bisa komen di YouTube-nya teman Kamal. Oke? Sampai sini gua Kamal. Gua Hams. Sampai jumpa di teman Kamal selanjutnya. Dah. Dah. Bye bye.